Obrolan malam minggu. Nah, jodoh emang jadi hal yang dicari-cari orang, gengs. Mulai dari anak muda sampai orang tua sekalipun terkadang masih mencari jodoh ya. Emang kadang suka ngerasa resah ya kalau soal jodoh. Apalagi buat generasi 90-an. Ini pasti sorry-nya soal pribadi semua nih, gengs. Nah, karena kita lagi ngomongin soal jodoh, kita juga kedatangan bintang tamu nih Kamu yang sedang mencari jodoh juga, geng. ya benar. Nah, langsung saja kita sambut Sambut. Zia dan Stella. Silahkan masuk. Termawar. Oke. Halo Zia dan Stella, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo, baik. Nah, kalian ini lagi sibuk ngapain aja sih sekarang? Sekarang sibuk ngerjain tugas. Kalau kamu? Kalau aku juga sama. Lagi daring, sibuk-sibuknya daring. By the way ini goblok. Oke sih. Ya Allah, belum jadi dipersulit. Oke. By the way, ini bener nih lagi pada nyari jodoh. Enggak. Salah. Oh, salah ya. Kalau nyari jodoh itu kata-katanya kurang tepat gitu ya. Soalnya Ya. aku masih 17 tahun. Oh, masih muda kok. Masih ya Masih belum kinyis-kinyis. belum mentingin jodoh gitu. Kalau misalnya nyari pacar ya baru masuk akal. Oke. Sip. Kalau ini Kalau aku lagi nyari jodoh, kemana ya dia? Soal jodoh mah gak perlu dicari, nanti juga datang sendiri kok. Kayak beberapa kisah cari jodoh orang-orang ini nih, skuy. Kita nonton aja tonton videonya. videonya. Jodoh memang jadi salah satu hal yang paling sering dicari dan diomongin ya, gengs. Tentunya ada banyak cara Tuhan mempertemukan kita dengan sang belahan jiwa ini. Bisa romantis seperti Romeo dan Juliet, ataupun unik seperti kisah orang-orang yang satu ini. Inilah 5 kisah unik bertemu jodoh versi Omami. 1. Menikahkan istri ke lelaki lain. Kisah ini datang dari negeri Bollywood, gengs. Seorang pria bernama Sujit harus merelakan istrinya demi menikahkannya dengan lelaki lain, gengs. Loh, kok bisa gitu ya? Gini, gengs. Kerap diketahui Sujit menikahi istrinya pada tanggal 19 Februari di Syam, Nagar Jaipur, India. Selama beberapa hari, pernikahan berjalan lancar tanpa adanya masalah. Namun setelah beberapa hari pernikahan berlangsung, sang istri tiba-tiba minggat tanpa ada kabar sepatah kata pun kepada suaminya, gengs. Dan setelah dicari sana-sini, ternyata sang istri balik ke rumah orang tuanya. Dan setelah ditanya alasan kenapa dia minggat dari rumah, setelah ditanya oleh suaminya dengan agak keras, akhirnya sang istri mengaku kalau dia mencintai pria lain. Sontak Bang Sujit kaget dan marah dong ya. Mana udah habis duit gede buat resepsi lagi, harus kandas cuma dalam beberapa hari aja. Tapi hal tak terduga adalah Sujit akhirnya memutuskan untuk menceraikan istrinya dan membiarkannya untuk menikahi pria yang dicintainya. Salut banget ya buat Pak Sujit. Kalau kata Jarjit 2-3 makan sumpit, saya salut sama Bang Sujit. Nomor 2. Ketemu jodoh di taksi online. Wah, ini judulnya udah kayak film FTV aja ya, gengs. Tapi ini kisah nyata yang dialami oleh seorang pria bernama Nick Marzo dengan seorang wanita yang sekarang istrinya bernama Melissa Skip. Kisah dimulai ketika Nick memesan taksi online dengan fitur berbagi kursi dengan penumpang lain yang searah dengan tujuan Nick. Ya kayak angkot lah ya, cukup populer karena lebih murah. Nah, disitulah pertemuan pertama Nick dengan Melissa yang dimulai dari kebetulan satu mobil, namun berakhir ke pelaminan. Cie, so sweet banget ya, gengs. Nomor 3. Kisah cinta guru dan murid dari Instastory.
Kisah cinta bak drama ini dimulai dari komenan iseng seorang remaja wanita berusia 20 tahunan bernama Intan Syazwani kepada Instastory guru fisikanya, gengs. Diketahui sang guru ini kerap melakukan posting Instastory soal kegiatannya gitu. Dan usut punya usut, Mbak Intan ini iseng mereply story sang guru dengan kata-kata "Guru tampan". Tak diduga-duga Pak Guru yang ternyata masih single diam-diam baper dan naruh perasaan pada muridnya itu, gengs. Dan setelah 4 tahun akhirnya mereka berdua menikah. Memang jodoh tak terduga ya, gengs. Hehe. 4. Kisah dokter bertemu jodoh karena bisul. Ya, BISUL, bisul ya. Judulnya agak unik nih. Kisah berawal saat seorang dokter mengobati bisul seorang pria yang diketahui merupakan paman seseorang yang nantinya akan menjadi istri sang dokter, gengs. Anjir, udah kayak cerita dunia paralel aja ya. Gak dijelaskan sih bagaimana bisa akhirnya mereka jadi menikah. Mungkin karena sering konsultasi kali ya. 5. Dapat pacar setelah diobral di supermarket. Obral telur? Udah biasa. Obral beras? Udah biasa juga. Obral nugget? Masih biasa. Obral anak jomblo? Nah, ini baru nggak biasa ya, gengs. Diketahui seorang ibu rumah tangga membuat heboh di sebuah supermarket yang telah membuat kegaduhan dengan melakukan promosi soal anaknya yang masih single kepada sekelompok remaja wanita, gengs. Dan ya gak disangka-sangka, ternyata ada yang minat tuh sama si anak ibu ini hingga akhirnya mereka berdua pacaran. Ada-ada aja ya, gengs. Nah, itu tadi 5 kisah unik bertemu jodoh versi Omami. Buat yang belum ketemu jodoh, semoga cepat dipertemukan ya. Sekian video dari Omami, bye. Itu dia tadi ya, 5 kisah unik mencari jodoh dari Omami. Ya, unik banget ya, ada yang nikah dulu sama orang lain, ada yang ketemu di taksi online. Ini kayak di Parah situs, banget, bener parah ya? banget. Ya. Ntar gue situsnya gue tempelin di deskripsi, bos. Cek aja. Sampai ada yang gara-gara bisul juga ada ya. Gila bro, bisul. Nah, iya bener banget tuh. By the way nih, kalian pasti pernah dong yang menjalin suatu hubungan romantis dengan seorang, punya beberapa kisah berkesan nggak dengan pasanganmu dulu? Ya, coba. Jujur nih, aku Nah, jujur ya. emang pernah, cuman tapi kebanyakan ke sedihnya gitu daripada ke yang seneng hal. Nah, coba nih kan penonton kita tuh pengen pada tahu gitu Ya. kisah-kisah sedih kamu tuh apa aja? Ya, Coba gimana ceritain. sih gitu? Ini pengalaman aku waktu terakhir kali pacaran ya, Ya. tahun 2020 kemarin waktu Maret. Jadi aku tuh pernah pacaran sama cowok dan si cowok itu tuh cuma beda umur 1 tahun sama aku. Dia lebih tua 1 tahun sama aku. Oh iya. Nah, berjalan baik kan, terus pacaran biasa lah gitu kayak orang-orang yang di luar sana gitu pacaran-pacaran. Tapi pas di ujung bulan Maret karena aku kan PKL juga SMA kan wajar Iya, gitu iya. kan Ya, PKL. Kayak lah pasti itu mah. Waktu aku PKL otomatis kan LDR tuh walaupun cuma di daerah Gircel sama Nagreg. LDR nih, bos. Terus di sana aku PKL selama 3 bulan, terus dia juga sama mulai PKL tapi beda bulan awal PKL-nya, aku Januari dia Maret. Nah, waktu dia mulai PKL aku cariin kan, mau di mana nih kata aku tuh. Ya udah cariin aja. Aku sengaja kan satu tempatin biar kita tuh ketemu Oh, terus ketemu lagi, kan. gitu kan. Biar ntar Iya, gitu ya guys. biar nggak jauh-jauh gitu. Nah, ya, Itu iya kan bener. tujuan aku. Nah, aku berusaha buat minta info-info buat anak farmasi gitu kan, biar bisa masuk ke tempat PKL itu. Terus sampai dia masuk, dia mulai PKL selama 1 minggu, Ya. sarapan bareng, makan si sore bareng. Mantap. Pokoknya setiap hari gitu kan. Berkesan banget ya. Berkesan banget Emang lah. sih. Emang ya senang setiap hari dia nemenin, walaupun teman juga ada tapi kayak yang spesial gitu kan, ada dia gitu. Kayak Yang martabak. yang tadinya LDR jadi enggak. Ya. Tapi pas kesini mulai curiga gitu, kenapa sih dia tuh suka cerita tentang perempuan yang di tempat PKL-nya.
si Anjing, ini tuh dibanding-bandingin. enggak Oh, enggak, dibanding-bandingin, bukan. Cuma Bukan. dia cerita Oh. aja, ih aku Oh. tadi bikin cewek ini nangis loh gitu. Kok bisa Lo sih? tuh kenapa gitu kan, aku nanya Iya. kenapa, iya dia diketawain sama aku segala macam. Terus Di baperan banget, Bos. intinya dia cerita gitu. Oh iya. Pas bulan Maret kan masa-masanya corona baru masuk di Ya, benar nih, Indonesia. Covid nih. Nah, si Covid itu masuk, terus aku PKL juga berhenti karena udah si situasinya udah nggak memungkinkan untuk beraktivitas keluar gitu kan. Yo, Terus aku berhenti, dia juga berhenti sama walaupun dia PKL baru 2 minggu kan. Nah, aku berhenti, dia berhenti, aku pulang ke rumah, dia juga sama pulang ke rumah. Dari situ aku kan biasa aja gitu sama dia tuh gak ada masalah gitu, masih tetap aja chattingan tapi main enggak kan, soalnya nggak bisa keluar rumah. Ya, Nah, kesini dia nggak ada masalah, nggak ada apa, bilang kayak gini, aku pengen break dulu ya, loh kata gitu kan. break, Bos. Sakit bos. Break. Terus dia jawab nggak apa-apa, soalnya aku ketahuan sama ayahnya, bilangnya gitu ya, ketahuan sama ayahnya uang jatah jajan aku tuh habis karena dipakai pacaran. Dipakai Aku langsung naktir. iya gitu kan. Iya. Aku langsung loh, aku kan nggak minta gitu, aku Iya. nggak minta uang, nggak minta jajan, nggak Iya. minta apa-apa gitu. Sedangkan yang ngasih tuh emang dia sendiri Dia yang nawarin, ngasih, ya kan? Inisiatif Nggak minta lah. gitu, enggak tel mau ini enggak. Iya. Terus dia langsung ngasih gitu, kenapa kamu nggak bilang aja ke ayah kamu kalau itu tuh salah gitu kan. Terus dia ngomong ya udah deh, nggak apa-apa gitu, lagian kan udah terlanjur ayah aku juga udah nggak percaya sama aku gitu. Widih, mau gua pukul ayah. Terus aku situ langsung, gimana sih caranya biar ayahnya itu percaya kalau uang itu tuh nggak habis dipakai pacaran sama aku. Aku langsung bilang gini ke dia, gimana kalau aku aja yang ngomong ke ayah kamu biar ayah kamu percaya. Nah, Terus bagus tuh. dia nolak lah. Oh, aduh. Nolak. Gua Mulai nolak curiga sih, ya, gitu. guys. Nolak detik-detik. Intinya dia di situ udah gak mau lagi pacaran lah, pengen break gitu. Ya udah aku di situ, ya deh aku nerima, nggak apa-apa, terserah. Yang penting sekarang kamu baik-baik aja dulu sama ayah kamu, terus aku juga pengen baik-baik juga sama kamu. Terus dia bilang kayak gini, nggak tahu emang ini omongan janji-janji buaya gitu ya atau gimana gitu. Buaya. Dia ngomong gini, nggak apa-apa, nggak usah sedih, nggak usah galau karena kita break. Kita itu break cuman ya break aja gitu, kayak pacaran biasa. Foto-foto kamu masih ada di aku, terus kamu masih dianggap pacar sama aku. Di pub gak tuh, Bos? Pokoknya dia di situ kayak ya udah gitu kan, aku percaya aja gitu sama omongan dia. Oh iya. Kita bisa chattingan gitu, kita bisa bawa segala macam. Aku Anjay. sampai besoknya ya, besoknya nunggu dia ngechat ke aku, nggak ada gitu kan, nggak Anjay. ada, sehari 2 hari 3 hari. Terus dia ngomong, jangan ganggu aku ya, aku pengen sendiri dulu. Soalnya lu goblok. Anjir. Break guys. Terus sama aku, ya udah sih kalau mau sendiri dulu, aku nggak akan ngeganggu. Terus sama aku teh ya biarin aja gitu. Terus sama aku dihubungin lagi, bilangnya jangan hubungin aku lagi ya, aku nggak mau pacaran lagi, ngomong kayak gitu. Tapi dia teh nggak mau putusin, Ah, ya. Oh, iya. pengen Ngegantung ninggalin. doang. Iya gitu, ngegantung. Gantung. Nggak lama kemudian aku nyari tahu kan ke temen, sebenarnya dia tuh kenapa gitu, sebenarnya Ya. dia kenapa, dia udah PKL tapi kok gini gitu, Ya, sikapnya jadi jadi beda. beda, Ya. jadi beda. Sikapnya berubah. Jadi berubah. Pas nanyain ke temannya dia, ternyata dia tuh deket sama cewek yang pernah nyeritain gara-gara cewek itu nangis gara-gara Yang selalu dia. diomongin. Iya. Itulah guys. Ini curiga nih, ini curiga. Nyari tahu. Tahu kan waktu itu challenge yang muka jelek di IG. Ah. Nah, Oh, challenge itu si cowok aku itu bikin dengan foto yang pakai bungkus Kitela, kinya dihalangin. Oh sama ya. Oh. Oh, ini segini ya. Ya. yang itu ininya kinya dihalangin sama tangannya kayak gini. Itu tuh pap yang buat ke aku, yang udah pernah dikasih ke aku, terus dijadiin challenge. Anjir. Terus ngetek perempuan. Aku langsung mikir, aku pacaran udah mau 2 tahun, Ya. belum pernah di-tag sama dia, sedangkan Sedangkan yang baru. Sedangkan yang baru Langsung di tag gitu. sedangkan itu siapa? langsung Aku digas. tahu. Dia udah di-tag gitu. Aku sengaja aja kan kalau challenge itu kalau di love sama kita berarti dia ngasih challenge ke kita kan. Nah. Ya. Sama aku sengaja di love gitu ya. Iya dong. Ternyata dia nggak ngasih. Yang terjadi apa? Perempuannya nge-DM aku loh. Anjing. Hai gitu. Anjing. Kenalin. Oh iya, kata aku. Kenalin anjir anjir. Kenalin. Ceweknya lah yang nge-DM ke aku. Pamer anjir. Iya, pamer Terus banget. dia langsung nanya, BTW kamu namanya siapa? Aku jawab kan, aku Stella. Ya, Kenapa oke. ya? Kata aku tuh.
Stella siapanya itu ya gitu kan. Nah, Kok kata aku tuh langsung nanya gitu ya. Tiba-tiba gitu. Aku bilang aku temennya, kenapa gitu. Terus dia bilang temennya apa, temennya kayak yang anjing. Ngeledek bercanda lah. gitu. Ya, tahu gua. Kayak gitu. Ujung-ujungnya sih. Temen apa temen gitu. Aku langsung pistak gitu ke dianya. Sebenarnya tuh aku tuh pacarnya dia, tapi 2 hari yang lalu dia tuh minta beri ke aku, tapi nggak tahu gara-gara apa kata aku. Terus dia si ceweknya itu bilang Ya. apa, dia mah udah sama aku 2 minggu yang lalu. Rebutan. Mantap. 2 minggu tuh. Habis itu udah pokoknya kondisi udah ngebaik, udah pengen nangis. Oke. Jadi sebenarnya dia tuh selingkuh di belakang aku kayak gitu. Awalnya sih nggak tahu ya dia itu selingkuh karena apa, tapi bukannya sombong, tapi Ya. kalau dilihat dari mukanya jauh dari aku. Cantikan lu berarti. Iya. Percaya lah, percaya Aku gua. aku mikirnya kayak gini. Kayak Eret Olim. Benar. Bener. Ya. Kenapa sih gitu? Dia nyari yang kayak gitu jauh-jauh buat selingkuh dari aku gitu. Iya. Di sini juga banyak gitu yang lebih dari aku, kenapa harus Iya. dia terus ke sini cari tahu dan ternyata dia tuh selingkuh hanya gara-gara handphone perempuannya itu yang mereknya iPhone 10. Goblok. Kena iPhone 10 guys. Coba. Pantes aja gitu ya dia selingkuh. Terus selingkuhnya gara-gara itu. Pas-pasan aku nggak punya handphone gitu. Astagfirullahaladzim, emang Parah bener-bener ya. Gila, Padahal gila. gitu kita ngelihat cowok itu baik-baik, padahal enggak. Apa dia anjing? Ya. Padahal dia udah rata kanan anjing ya, bener enggak? Rata kanan. High lah. Ini yang hartanya melimpah tapi bentuknya burik berarti ya. Ya udah, ya bodo amat lah anjing. Harta tahta. Harta tahta Stella. Enggak ada. Nah, Ya coba coba dari Dia. Gia nih, ada Kalau nggak? aku sih nggak apa ya, nggak ada cerita yang berkesan kayak bahagia gitu. Kebanyakan sedih-sedih gitu kan. Tapi bos. Coba nih ceritain gimana pengalaman sedihnya Gia nih. Kalau aku sih ya dibilang di ghosting enggak sih, cuman kayak gimana ya. Jadi awalnya aku itu diajak sama temen aku, diajak San Mori lah. Gas. Diajak San Mori sama temen aku, lalu dia ngomong nanti kita bareng temen aku biar kita setim gitu kan, biar nggak pisah-pisah gitu ya, biar rombongan. Nah, oke kata aku teh, siapa? Nih balik lagi. Katanya enggak apa-apa. Ragu. Langsung aja, nyantai. Kamu sih sampai bos. A few moments later. Jadi awalnya ketemu dia tuh, aku tuh diajak San Mori sama dia. San Mori. Nah temen aku bilang, nanti kita barengan ya sama dia. Aku bilang dong, siapa? Temen aku diem gitu kan. Enggak usah tahu lah, ayo aja. Udah. Nah udah gitu teh San Mori ketemu sama dia di tempat itu. Dia teh kayak yang ngeliatin gitu, senyum-senyum. Kata aku teh, ih apa sih gitu. Aku nanya ke teman aku, itu siapa? Dia bilang ini gitu kan. Oh ya. Ya coba lo komen. Katanya teman aku bilang, dia itu pernah nge-save sama kamu, pernah nge-stalking juga IG kamu. Yakin bos. Patennya dong. Enggak. Kata aku, oh iya gitu, perasaan nggak pernah di-save sama yang namanya itu, kata aku teh. Kasihan banget enggak di-save bos. Singkat cerita, pulang San Mori di situ, dia tuh nge-DM. Oh Dia iya. nge-DM. Ini teteh yang tadi ya. Tapi kayak gitu. Dia nge-DM, hey kamu yang tadi ya. Nah, benar kan? Terus Salah dugaan. Iya, kenapa emang? Tadinya aku mau ngajak rolling, jadi rolling teh kayak bulak-balik gitu gini, kayak alun majalah ya. Alun balik abang kayak gitu ya berarti. iya ya, kayak gitu. biar dapat foto gitu rolling. Oh iya, kayak Lembang. Oh iya, rolling kemana? Ke bawah aja. Tadinya aku mau ngajak bumerang segala macem gitu, baru Diajak ya. Di kontrakan Cijapat guys. baru nge-DM, awal nge-DM udah gitu. Ini gila udah nyosor langsung gas gitu. Nah kan aku DM terus beberapa hari, DM-an terus.
udah beberapa hari pindah ke WA. Nah, tukeran lah nomor handphone ya. Pindah ke WA. Sudah lebih. Udah pindah ke WA, tingkat. dia yang ngechat duluan, hai gitu kan. Hai juga. Kata aku dibalas iya. Ini cina, pindah di sini ya chattingannya, iya. Nah, udah gitu dia tuh kayak ngebaperin gening, kayak ngebaperin gitu. Gombal kan? Kayak Anjing, gombal beneran. gitu. Gua. Langsung digombalin guys. Gombal. Dibaperin. Kayak ngegombal, udah ngegombal. Aku anehnya teh, dia teh langsung curhat kayak mantannya. Aku gini-gini sama mantannya. Nah, aku pikir, nah apaan sih ini? Apaan? Langsung Curhat gitu. Lu langsung kira mama dedek ya, Bos? langsung curhat kayak gini kan, apaan sih? Dia tuh bilang kayak gini, jujur aja aku gak mau buka hati dulu karena aku masih gak bisa lupain dia. Aku sama dia tuh udah setahun gitu. Kata aku diginiin, kenapa tuh gak balikan aja? Mungkin bukan jodohnya, kata dia tuh gitu. Nah, udah gitu teh. Lihat deh. Santuy. Kayak kak. Sok. Udah gitu teh apa ya? Oh, Pikir-pikir dulu, santuy. oh mau ya ini. Mana ada aku cuek. Tisunya mana, Bos? Ada tisu ya di sini. Nah udah gitu teh dia nyerita mantannya gitu kan. Aku ngerasa sebagai cewek gitu ya, apaan sih ini nyerita mantannya gitu. Ya pasti gue juga risih lah. Risih banget kan. Nah udah gitu aku slow respon, aku tipikal orang yang slow gitu, cuek gitu kan. Ya. Bodo amat, maksudnya bodo amat tuh kayak gimana ya, karena pernah serius terus pernah Disia-siain lah. disia-siain jadi apa sih Sekarang berubah. sekarang berubah jadi ke bodo amatan gitu. Nah dia tuh sering ngechat, ih kok kamu lama balas sih, kemana aja gitu. Aku lagi mandi. Dicariin kan. Aku mikir dia tuh ngedeketin aku atau apa sih, cuman sekedar mau kenal doang gitu kan. Nah udah gitu dia tuh nanya ke aku, kenapa kamu kan cina slow respon kayak gitu. Aku bilang aku nggak slow respon, banyak kerjaan juga kan, tugas kayak gitu. Nah dia tuh nerimain udah. Nah Oke. lanjut ketemu Sanmori kedua. Aja. Sanmori cewek. Sanmori kedua tuh kayak hujan gitu, cuacanya hujan mendung gitu. Oh, mendung Gerimis-gerimis. berarti Ya gerimis Bisa lah ya. gitu. Rintik-rintik. Awalnya dia tuh ngajak Sanmori bareng aku aja. Aku bilang kasihan temen aku sendiri, Ya. gak usah, gak apa-apa, aku sama temen aku aja. Dia kayak yang maksa, kenapa sih kamu gak mau sama aku, malu ya bawa aku gitu gini. Oh ya. Iya. Terus ya. Kayak ngerendahin gitu. Rendahin lah. Kata aku teh enggak, kita ketemu aja di sana gitu. Ya. Ketemu Nah, lagi nih. nah ketemu di sana teh kan hujan gitu ya, cuaca hujan mendung kayak gitu. Tenang bos. Gitu tuh. Anget-anget. Kita ketemu di Alfamart kan. Nah udah ketemu di Alfa, kita diem dulu neduh gitu. Oh ya. Kata dia teh lanjutin aja hujan-hujanan cuman gitu. Gaya hujan-hujanan. Cari kesempatan, Hujan-hujanan. cari kesempatan biasa cowok. Kamu bawa jas hujan enggak? Kata aku teh enggak, aku gak bawa, lupa. Kirain hujannya mau berhenti. Ya udah pakai jaket aku aja. Bos, mantap. Gila Mantap banget. guys. Nah udah kayak gitu teh. Kayak drama sinetron. Kata aku gak usah, gak apa-apa, kasihan kamu. Oh gitu loh Gak usah, kayak gak gitu. apa-apa, kasihan kamu. Oh. Kata dia teh ya udah atuh kamu sama aku aja. Enggak, aku kasihan sama temen aku sendiri. Udah aku sama temen aku aja. Ya. Jalan tuh langsung sama Rikan ke Ini hujan nggak? Cijapati. Masih hujan nggak tuh? Masih hujan. Ya. Dia pakai jas, aku enggak. Oh, Maksain gitu. Ya. Alah, males gua. Enggak. Ya. Nah, udah kan sampai di sana. Udah sampai di sana, hujan lagi gede kan. Ya. Nah, aku teh kayak gemeter gitu karena dingin banget. Kesempatan guys. Hujan gede kecil. Dingin banget. Dia duduk di samping aku. Dia nanya, "Kamu mau pakai jaket aku enggak?" "Enggak, enggak usah, enggak apa-apa." "Ih, itu kamu pada basah." "Enggak, enggak usah, enggak apa-apa." Di dalam hatimu mau. Oh. Malu-malu kucing. Nah, udah gitu teh udah pulang. Singkat cerita, aku sama dia tuh chatan biasa. Dia suka ngajak kayak NR gitu. Night ride. Ya, Night ride. NR. Alhamdulillah. Aku- Mudik malam. aku orangnya-
Aku orangnya kayak yang gak bebas keluar malam gitu. Oh iya, karena Iya. ya. Aku Cewek lah. bilang sama dia, Cewek ya kan? aku gak bisa keluar malam kalau malam. Ya maksudnya gak bisa keluar malam Ya. kalau ikut NR sama kamu. Loh kenapa? Ya gak bisa aja, aku pokoknya gak bisa. Dia tuh ngotot pengen suruh aku ikut. Gak apa-apa, aku ke rumah kamu aja minta izin gitu. Karena aku gak usah, gak apa-apa, takutnya gimana ya, diusir gitu. Tapi gak mungkin guys. Ya, ya. Nah udah gitu, semakin hari semakin chatan kan rasa nyaman pasti ada gitu ya. Langsung Iya. nyaman. Nyaman. Iya nyaman. Dia juga sering nyanyiin gitu. Aku mau nyanyi dulu kalau sebelum tidur. Iya. Kamu tidur ya, ya nyanyi dulu. Nina Kayak Bobo. gitu. Ih, goblok. Nah udah kayak gitu teh. Nggak tahu. Suatu hari ada yang ngechat cewek Anjing. ke si dia gini, ini siapa? Orangnya di sini, Bos. Ini siapa? Ini siapanya kamu? Kata dia teh. Emang kenapa? Dia bilang ke aku, kamu cina kenal sama ini? Enggak, emang kenapa? Oh iya, ini nanyain. Aku di situ nggak mikir, siapa gitu ya. Aku nyari tahu bahwa yang ngechat teh mantan dia gitu. Mantan dia yang Ya. itu Ya, kayak ceritain. kayak risih mantannya teh kayak gagal move on lihat dia ngedeketin cewek lain teh, iya gitu, kayak gagal move on. Udah gitu dia semakin hari semakin berubah. Karena aku slow respon, dia slow respon juga karena buat apa pas respon kalau kamunya nggak pas respon, kata dia tuh bilang gitu. Terus dia sering bilang ke temen aku, aku mah gak pantas ya dapetin dia, banyak saingannya, kayak gitu, kayak ngerendah diri gini, kayak ngerendahin diri sendirinya gitu. Beginda. Nah setiap aku chatnya dia teh lama bales padahal online gitu. Nah semakin ke situ aku curiga, ini dia teh gimana sih ke aku teh. Ketika aku udah mulai nyaman dia Dia detik-detik mau menghilang dia gitu. malah pergi gitu. Anda ini gimana? Malah pergi kayak gitu kan. Nah udah gak chatting selama 2 hari. Nah dia tuh ngechat lagi, Anjir, ngapain nih coba? maafin aku ya cenah, maafin aku hilang. kemarin aku ngilang, kata aku. Oh iya gak apa-apa gitu. Nah ketika ngebahas kuliah lah ya, universitas gitu, ngebahas dia minta bantuan, kamu bisa gak bantuin aku? Kenapa? Bantuin beresin soal. Jadi dia tuh Dimanfaatin anjir. namanya cowok kan gimana gitu ke Pas tugas ya. ya kalau tugas Mumet Lah, lah. gitu, Bro. males banget, kata aku teh. Oh iya tugas apaan ini cina, sama aku tuh udah dibantuin ya. Nah udah dibantuin, pas udah dibantuin makasih, dia bilang makasih. Nah besoknya dia tuh lagi di bengkel, aku lagi benerin motor cina. Oh ya udah sok aja dulu. Nah dari situ sampai sekarang nggak pernah ngechat lagi gitu. Nah Dari bengkel menghilang guys. hilang kayak gitu. Jadi aku pikir ini aku Konspirasi di Bos nih. di ghosting apa gimana gitu ya. Udah nyaman, udah baper gitu kan, namanya cewek mudah baper ya. Dihasut sama si sang kos, orang bengkel kali Bro. Atau masuk air radiator guys. Udah baper kayak gitu kan, jadi oh ya udah mungkin dia bukan yang terbaik buat aku. Iya. Jadi di situ udah aja gitu. Ternyata dia tuh balikan sama mantannya ngeceng. Parah banget kan. Cuma menjadikan pelampiasan saat tidak ada mantan guys. Kayaknya gitu. Udah sih cerita dari aku. Kampret. Nah, terus nih buat cowok-cowok di luar sana yang mau PDKT sama ini nih ciwi-ciwi di sini, cobalah ini pada glowing semua ya kan. Boleh. Coba nih kriteria buat kalian, cewek, cowok-cowok yang kayak gimana sih? Iya dulu. Gitu loh. Aku dulu. Kalau aku sih semakin dewasa kan semakin pikiran tuh beda gitu. Ya. Mau kemana kita gitu. Jadi kalau aku sih kriteria cowok yang baik, soleh, bertanggung jawab. Gantengnya enggak? Kalau ganteng itu bonus. Relatif cuy. Oh, bagus. Relatif lah. Ganteng itu relatif, jadi Relatif. ganteng itu bonus. Karena jodoh udah diatur sama Allah gitu kan. Soleh, apalagi sekali? Biar tahu dia. Soleh, Soleh, satu. baik, Nah. bertanggung jawab, Nah. Jawab lo 3 doang saling lo. mengerti. Ah, 4 tuh.
bisa diajak susah seneng bareng. Tuh. 5 ya. 5. Bukan 3, 5 ya guys. Coba dari Stella nih. Kalau dari Stella ya, Ya. jelas lah pengen cewek yang baik, yang soleh, yang bisa membimbing aku jadi lebih baik lagi dari sekarang. Terus yang pasti ya bertanggung jawab ke keluarga aku, terus ke keluarga dianya juga. Anak pasti. Iya pasti. Ntar kalau udah Terus miskin. sayang ke keluarga aku, Sayang ke keluarga kita dia juga. nggak toksik apalagi. Pokoknya Gua bukan kriterianya dia. aku nggak suka sama orang yang toksik, apalagi orang yang suka berselingkuh, udah itu aja. Oh, gue ngasih tapi toksik ya aja. Enggak masuk Twitter lah, bos. Karma itu nyata guys. Jadi Toksik. catat ya buat kalian yang udah nonton ini, catat. Terus pokoknya jangan lupa Apaan teman? jangan lupa. Video nih. Nah, video omaminya malam ini juga akan segera diupload ya, gengs. Pala kau minggu depan. Semoga buat kalian-kalian yang pada belum ketemu jodoh dapat disegerakan bertemu jodohnya. Amin. Dan jangan lupa buat support Omami dengan cara subscribe, komen, like, dan share ke temen kamu. Teman-teman kalian, Ya, tetangga kalian, gebetan kalian, pacar kalian, istri kalian. kalian dan pacar angan-angan kalian. Kami berempat pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.